Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama Ardiansyah dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Polisi menangkap seorang warga di Kebumen karena mencuri kabel telepon milik PT Telkom. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional di lapangan SMA Negeri 1 Semarang. Seorang guru di Magelang menyewa rumah yang menjadi tempat bersekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel. Informasi seorang warga di Kebumen karena mencuri kabel telepon milik PT Telkom Kebumen. Dari pencurian tersebut tersangka mendapatkan penghasilan Rp1 juta. Meringkus Edi Priyono asal desa Kutosari karena mencuri kabel telepon milik PT Telkom Kebumen. Dari pencurian tersebut tersangka mendapatkan saat beraksi. Mantan karyawan PT Telkom ini menggunakan seragam PT Telkom sehingga leluasa memotong kabel telepon agar tidak dicurigai. Modus pelaku dijalankan pada malam hari. Pencurian ternyata setelah melakukan penyidikan disangka saudara D dan saudara ini juga sudah berbagai tempat melakukan pencurian kabel telepon. Ya, modusnya pun bermacam-macam. Dia menggunakan seragam perusahaan telekomunikasi di Indonesia, ya, dengan menggunakan alat-alat. Dan ini termasuk juga dia melakukan dengan di malam hari. Kali mencuri ya? Masih, Pak. Yang sering berapa? Paling cuma sekitar 1 juta. 1 juta. Di wilayah Kebumen. Di wilayah Kebumen. Ini untuk alat-alat kayak gini dari mana? Itu ada yang beli siapa? ada kawan. Bukan kamu. Itu buat apa, Mas? Itu kadang buat makan dan juga buat hidup sehari-hari. Senang-senang gitu. Karaokean, jarang. Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga meringkus 3 penagih hutang atau debt collector usai merampas truk yang menunggak angsuran. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka mengaku sebagai polisi untuk menakut-nakuti pemilik truk. Inilah penagih hutang alias debt collector yang diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga. 3 tersangka telah merampas truk yang menunggak angsuran selama 7 bulan. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka mengaku sebagai polisi untuk menakuti pemilik truk. Truk ini berapa orang, Mas? 7 orang. Itu kenapa, Mas, dicegat itu? Karena ada keterlambatan. Berapa lama? 7 bulan. Setelah disita dari pemiliknya, terus truk dibawa kemana, Mas? Dibawa ke pool. Oh, full finance-nya itu. Di mana? Pengalian. Asia. Oh, kamu dapat bayaran berapa, Mas, bisa mengambil ini? Saya dikasih 1 juta. Setiap orang 1 juta, Mas? Alhamdulillah kita berhasil melakukan penindakan terhadap 3 tersangka, di mana 1 itu DPO, di mana yang bersangkutan ada 4 orang ini. Yang 1 DPO itu melakukan perampasan terhadap kendaraan jenis mobil niaga berbentuk truk, di mana asumsinya atau dianalogikan bahwa truk ini menunggak angsuran, tetapi oleh yang bersangkutan karena ada penolakan langsung dihadang di pinggir jalan dan kendaraan tersebut dibawa. Kita ke informasi lain. Upacara peringatan Hari Guru Nasional berlangsung serentak di sejumlah wilayah di Jawa Tengah pada Senin pagi. Di Kota Semarang misalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru di lapangan SMA Negeri 1 Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional di lapangan SMA Negeri 1 Semarang. Saat upacara berlangsung, Ganjar sempat membacakan pidato 2 halaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang viral di media sosial. Selesai upacara, Ganjar memberikan hadiah kepada sejumlah guru dan pelajar berprestasi. Acara peringatan Hari Guru Nasional di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Darussadah
Rowo Sari Bulak diikuti para murid dan guru. Berbeda dari biasanya, kali ini sejumlah guru serta karyawan sekolah menjadi petugas upacara. Kegiatan ini bentuk contoh guru bisa menjadi teladan bagi muridnya. Ya, seorang guru di Magelang menyewa rumah untuk membuka sekolah bagi anak-anak berkebutuhan. Sri Murdani, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang layak dikembangkan. Seorang rekan putra-putrinya mengikuti kegiatan di Taman Kanak-kanak Desa Kenayan, Kecamatan Borobudur. Rumah yang sengaja disewa untuk anak-anak berkebutuhan mutiara Murdani hanya memungut golong kurang mampu. Anak-anak difabel itu kan di luar sana banyak kursi saya punya sama dengan yang, maka ini yang akan saya buktikan bahwa anak-anak difabel itu memang betul-betul mempunyai potensi, sehingga selalu mencari jalan bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan potensi anak-anak berbeda. Tapi pribadi saya punya usaha sendiri, seperti ada bisnis kecil-kecilan, kemudian akan saya sisih membiayai hal yang kurang mampu. Itu finantas yang hasilan tambahan di kebutuhan pribadi dua yang akrab di Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Ruang kelas SD Negeri 3 Pulau Kulon Kabupaten Grobogan mengalami kerusakan. Salah satu kelas rusak parah sehingga belajar mengajar terpaksa bergantian. Kecemasan meliputi suasana belajar mengajar di SD Negeri 3 Pulau Kulon Kabupaten Grobogan. Betapa tidak, ada 3 ruangan kelas yang mengalami kerusakan. Dinding semi permanen mulai dimakan rayap dan lantai rapuh termakan usia. Ruang kelas 1 rusak cukup parah sehingga tidak digunakan demi keselamatan guru dan murid. Kegiatan belajar mengajar terpaksa bergantian. Murid kelas 1 belajar pada pagi hari, kemudian siang hari giliran murid kelas 2 belajar di ruang kelas yang sama. Apanya bergantian Bu belajar? Iya. Kenapa Bu? Kelas dulu baru kelas 2 kan gedungnya rusak yang sebelahnya. Rusak apanya Bu? Nggak bisa dipakai kan bahaya, itu atapnya sudah rusak. Ini sudah dibangun Bu? Belum pernah sama sekali. Bu, untuk mengajar sendiri, untuk jasanya gimana Bu? Ya, untuk kenyamanannya kan yang penting pertama kan gedungnya dulu bagus, dari nyaman. SD Negeri 3 Pulau Kulon merupakan hibah dari pemerintah Desa Pulau Kulon yang dibangun pada tahun 2001. Sejak saat itu, bangunan SD Negeri 3 Pulau Kulon belum pernah direnovasi. Kerusakan sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Grobogan. SD Negeri 3 Pulau Kulon rencananya direnovasi pada tahun 2020. Aris Nur melaporkan dari Grobogan. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Polisi menangkap seorang warga di Kebumen karena mencuri kabel telepon milik PT Telkom. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional di lapangan SMA Negeri 1 Semarang. Seorang guru di Magelang menyewa rumah untuk menjadi tempat bersekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel. Ratusan karyawan baru Badan Layanan Umum BLU Trans Semarang mengikuti pembekalan. Sebagai ujung tombak, mereka diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna transportasi Trans Semarang. 215 karyawan baru dibekalan sebelum resmi bekerja. Mereka lolos rangkaian tes dengan menyisikan 3.700 kandidat. Sebagai ujung tombak, para karyawan baru ini diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna transportasi Trans Semarang. Harapan kami tadi juga saya sampaikan, jangan malah disimpan dalam hati. Dalam hati kan gini, wah masukan ini kalau saya teruskan ke manajemen nanti malah saya yang repot sendiri. Nah itu saya tekankan di situ bahwa semakin hari kita terus berbenah membenahi pelayanan yang kita jalankan. Salah satunya masukan yang kita berikan. Ratusan peserta lintas sektoral mengikuti Kongres Perempuan Jawa Tengah selama 2 hari di Kota Semarang. Pembukaan acara ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Kongres Perempuan selama 2 hari di salah satu hotel di Kota Semarang. Tampak hadir saat pembukaan acara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kegiatan yang diikuti 750 peserta ini untuk mengatasi tingginya jumlah aksi kekerasan sekaligus diskriminasi terhadap perempuan. Kita ke informasi lainnya, ribuan pelamar telah melengkapi berkas calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan. Verifikasi pendaftaran CPNS berlangsung hingga 12 Desember mendatang. Hingga Senin sore atau hari terakhir pendaftaran calon pegawai negeri sipil alias CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sekitar 9.000 pelamar melengkapi berkas. Tahun ini jumlah pelamar meningkat dibandingkan tahun 2018 yang kurang dari 6.000 pelamar. Lantaran jumlah peserta CPNS bertambah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah BKPPD Grobogan mengerahkan pegawainya melakukan verifikasi mulai Senin pagi hingga 12 Desember mendatang. Melakukan kegiatan ini untuk verifikasi dari pelamar yang kita sampai dengan tanggal 25 ini, harapan kita dari verifikasi yang dapat kita selesaikan sampai dengan tanggal 12. Dan alhamdulillah jumlah pelamar kita mengumpulkan sampai dengan hari ini jam sampai 9.000. Pada prinsip teranggaran kami siap dan insya Allah dengan semakin banyaknya jumlah pelamar akan kita peroleh ASN yang jajar. Hasil verifikasi akan diumumkan pada tanggal 16 Desember 2019. Ada masa sanggah hingga 19 Desember 2019. Tahun ini pemerintah Kabupaten Grobogan membuka formasi CPNS sebanyak 466 orang, terdiri dari 181 tenaga pendidikan, 123 tenaga kesehatan, serta 162 tenaga teknis. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Anggaran Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020 tidak sesuai harapan. Kurangnya dana memaksa Komisi Pemilihan Umum KPU Rembang melakukan penghematan dengan memangkas honor penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Rembang harus memutar otak menyusul kurangnya anggaran untuk Pilkada serentak tahun 2020. Dari usulan KPU Rembang sebesar 26 miliar rupiah dipangkas tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menjadi 21 miliar rupiah. KPU Rembang berupaya menghemat anggaran dengan mengurangi honor penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Kita beralih ke informasi lain. Bertempat di alun-alun kota Purwodadi, para penggemar sepatu roda di Grobogan dapat rutin berlatih. Ada 15 atlet sepatu roda yang menjadi binaan Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perserosi Grobogan. Untuk mengasah keterampilan, para pecinta sepatu roda di Grobogan dapat rutin berlatih di alun-alun kota Purwodadi. Mereka tergabung dalam Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia alias Perserosi yang dibentuk sejak tahun 2017. Hingga kini ada 15 atlet yang menjadi binaan Perserosi Grobogan mulai dari usia SD hingga SMA. Salah seorang diantaranya berhasil menyabat medali emas kejuaraan nasional. Ada berapa orang anggotanya? Mungkin sekitar 15-an anak ya yang rutin latihan. Cuman kita sudah sosialisasi ke beberapa sekolah. Anak-anak suka. Jadi mereka itu karena ini olahraga yang have fun ya. Jadi mereka main-main sih kebetulan rata-rata teman sekolah. Jadi kayak arena mereka main-main have fun gitu aja. Setiap hari apa itu? Kita hari Sabtu sepanjang jam-jam. Mungkin ada prestasi yang pernah diraih? Ya, ada. Jadi kita punya satu atlet, Mbak Bisna, itu sudah prestasinya sudah nasional. Kemarin di Kejurnas di Padang Pariaman itu dia menyabet 3 medali. Rutin para atlet nasional. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. 3 ruang kelas SD Negeri 3 Pulau Kulon Kabupaten Grobogan mengalami kerusakan. Salah satu kelas rusak parah sehingga proses belajar mengajar terpaksa bergantian.
Kecemasan meliputi suasana belajar mengajar di SD Negeri 30 Kulon, Kabupaten Grobogan. Betapa tidak, ada 3 ruangan kelas yang mengalami kerusakan. Atap nyaris jebol, dinding semi permanen mulai dimakan rayap, dan lantai rapuh termakan usia. Ruang kelas 1 rusak cukup parah, sehingga tidak digunakan demi keselamatan guru dan murid. Kegiatan belajar mengajar terpaksa bergantian. Murid kelas 1 belajar pada pagi hari, kemudian siang hari, giliran murid kelas 2 belajar di ruang kelas yang sama. Apanya bergantian Bu belajar? Iya. Kenapa Bu? Kelas dulu, baru kelas 2 kan gedungnya rusak yang sebelah ya. So, apanya Bu? Nggak bisa dipakai kan bahaya, itu atapnya sudah rusak. Ini setelah dibangun Bu, Belum pernah sama sekali. bicara sendiri gimana Bu? Yang kenyamanannya kan yang penting pertama kan gedungnya dulu bagus. Baru nyaman. Isbah dari pemerintah Desa Pulau Kulon yang di Batu. Sejak saat itu, belum pernah kerusakan sudah di 30 Kulon rencananya direnovasi pada tahun 2020. Aris Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Lamar Diansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.